Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom bagi kita semua, Abang Inang dan saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Di akhir pekan ini pada hari Sabtu tanggal 20 Februari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita dalam mengawali seluruh tugas-tugas kita, dan marilah kita mendengar firman Tuhan. Ayat renungan harian bagi kita pada hari ini, Sabtu 20 Februari 2021, tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menderita hingga mati dieksekusi pada 9 April 1945 di masa rejim Nazi yang sangat kejam dan bengis, tidak menyurutkan langkah orang-orang percaya di beberapa tempat di Eropa. Kita mengingat pada hari itu Dietrich Bonhoeffer dieksekusi oleh rejim yang kejam Nazi karena
Dia tetap mengaku Kristus sebagai juru selamat dan tidak mau tunduk kepada kepentingan politik, lalu melacurkan kehidupan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perjuangan ini justru menginspirasi banyak orang di berbagai tempat, menginspirasi banyak orang-orang percaya untuk tetap setia kepada Yesus, mengaku Kristus dalam situasi apapun, bahkan dalam tekanan-tekanan, dalam represi, dalam berbagai penderitaan yang secara sengaja ingin membungkam orang-orang percaya di berbagai tempat, tidak menyurutkan langkah mereka untuk bersaksi akan Kristus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Mungkin cerita yang hampir sejajar boleh kita angkat dari pengalaman penginjilan yang dilakukan oleh Nommensen yang meninggalkan tempat yang begitu jauh dari Eropa, meninggalkan negeri menuju sebuah negeri baru yang belum dia kenal dengan baik, tetapi dia karena iman kepada Kristus Yesus, karena kesetiaan untuk mengikuti Yesus, menyebarkan kabar sukacita di tempat yang dia yakini ditentukan Allah untuk menjadi tempat persemaian Injil di negeri yang disebut Tanah Batak. Allah akan memakai dia untuk mengabarkan kabar sukacita itu. Ini adalah berbagai pengalaman di mana orang-orang percaya hidup dengan memberikan nyawanya hanya untuk Kristus. Mereka tidak menyayangi nyawanya sendiri, tetapi mereka mencintai Tuhan. Mereka tahu apa yang paling penting dalam kehidupannya, apa yang paling utama dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Mereka tidak mencintai diri mereka, mereka tidak berpusat pada dirinya sendiri, mengasihi dirinya, tapi mereka mengasihi Tuhan. Mengikuti Yesus adalah menderita, berkorban, dan tetap setia dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Inilah arti mengikuti Yesus yang ditekankan dalam nats kita ini, bahkan lebih daripada mencintai keluarga. Tetapi mengikuti Yesus memprioritaskan secara penuh, mengorbankan hidup kita untuk memberitakan kabar kesukaan karena harta sorgawi yang jauh lebih besar dan akan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah tantangan kita masa kini. Banyak orang mungkin menghadapi berbagai hambatan-hambatan dalam mengikuti Yesus karena mereka tidak sungguh-sungguh, karena mereka belum sepenuh hati, karena mereka mengikuti Yesus hanya secara formal. Mereka hanya terdaftar sebagai orang-orang Kristen tapi tidak mengikuti Yesus secara penuh. Nats kita pada pagi hari ini ingin mengajak kita bahwa sebagai orang-orang percaya, bahwa mengikuti Yesus adalah memikul salib, menderita. Kita harus menghadapi resiko-resiko yang akan kita lalui karena kita mengikuti Yesus dengan setia, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, serta mengabarkan kabar sukacita sebagai panggilan hakiki kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nats pagi ini ingin mengajak kita kembali merenungkan ulang bagaimana kita mengikut Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini. Bagaimana kita mengikuti Yesus di tengah penderitaan yang terus kita hadapi. Jangan menyurutkan langkah kita, tetapi semakin menguatkan komitmen, tekad dan iman kita. Sebagaimana yang diinspirasi oleh perjalanan kisah hidup Dietrich Bonhoeffer menghadapi rejim yang sangat bengis dan kejam. Dia tidak mencintai nyawanya karena dia tahu bahwa arti kehidupan yang jauh lebih berarti dan sungguh-sungguh dalam bersama dengan Tuhan. Demikian juga Nommensen tidak mengabaikan begitu jauhnya negeri yang dia tinggalkan karena dia percayakan harta surgawi yang akan dia dapatkan. Begitu juga kita hari ini, di akhir pekan ini kita akan merenungkan kembali segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang memanggil kita untuk hidup menjadi saksi-saksi Tuhan. Tidak mencintai diri kita sendiri tetapi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sepenuh hati supaya sungguh-sungguh hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Mengikuti Yesus adalah jalan penderitaan yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baru, membawa kita kepada pengharapan yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu tetaplah setia, setia sampai mati, dan tetap setia untuk memberitakan kabar sukacita melalui hidup kita sehari-hari, melalui pergaulan kita, melalui pandangan kita, melalui cara kita menangani semua hal di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita menunjukkan sebagai tanda bahwa kita adalah pengikut Yesus yang setia, pengikut Yesus yang sungguh-sungguh mengabarkan kabar kesukaan itu
melalui praktek hidup kita sehari-hari di tengah-tengah seluruh lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga terutama, di tengah-tengah masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan kita, di tengah-tengah gereja kita, supaya kita sungguh-sungguh boleh menggambarkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia, pengikut Yesus yang tidak mencintai nyawa kita, tetapi kita lebih mengasihi Tuhan sebagai tanda telah menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus hidup kita. Kiranya firman ini menguatkan kita untuk terus berkobar dalam semangat yang baru, untuk mengabarkan kabar sukacita melalui hidup kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kita masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kita dan menyemangati, membakar supaya berkobar-kobar dengan iman yang selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena firman hari ini sungguh-sungguh menegur, mengingatkan kami supaya kami setia untuk mengikut Tuhan, setia dalam panggilan kami sebagai pengikut Yesus. Ajar kami Tuhan supaya kami taat dan kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami lebih mencintai Tuhan dari diri kami. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman yang menguatkan kami hari ini. Sertai seluruh jemaat-Mu dari anak-anak hingga lansia, Tuhan yang selalu menyertai mereka. Dan dalam menghadapi segala persoalan hidup sehari-hari, Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan di akhir pekan ini, biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami. Dan mempersiapkan hati kami juga untuk menyambut persekutuan esok hari, supaya kami sungguh-sungguh disinari oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menampun atas dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.